Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala afdali rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya arhamar rahimin. Kembali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Setelah di pertemuan kita yang lalu, kita sudah jelaskan tentang kewajiban kita sebagai seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar menunaikan kewajiban kita terhadap anak yatim dengan cara memberikan kepada mereka harta mereka dan tidak mengganti atau menukar harta mereka dengan misalnya kita ambil harta yang terbaik dari apa yang mereka miliki dan kita ganti dengan yang buruk. Begitu juga wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Kata Allah, jangan kalian makan harta mereka dengan harta kalian juga. Sebab itu adalah dosa besar. Dan setelah itu baru hak yang berikutnya atau kewajiban kita berikutnya sebagai seorang mukmin di hadapan Allah agar berlaku adil terhadap anak yatim wanita. Yang dalam ayat ini dijelaskan bahwa bila kalian, kata Allah, tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim wanita yang kalian ingin nikahi karena menyenangkan hati kalian atau karena hartanya yang ada dalam tanggung jawab kalian, tapi kalian tidak menunaikan kewajiban kalian terhadap mereka, karena itu lebih baik bagi kalian menikahi wanita-wanita yang bukan dalam tanggung jawab kalian. Kata Allah, masna, bisa 2, 3 atau 4. Tapi jika kalian takut tidak bisa berbuat adil terhadap mereka-mereka sebagai istri-istri kalian, fawahidatan,
maka cukup satu. Atau kalau tidak mampu untuk itu, ma malakat aimanukum, bisa kalian menikahi budak atau hamba sahaya wanita yang kalian miliki. Itu kata Allah ya lebih membuat kita untuk tidak berlaku zalim terhadap siapapun, baik terhadap anak yatim wanita atau istri-istri yang akan dinikahi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa atun nisa saduqatihinna nihlah, dan berikan kalianlah kepada istri-istri yang kalian nikahi. Tentunya apa itu saduqatihinna nihlah, yaitu mahar atau mas kawin, nihlatan yaitu pemberian yang penuh dengan kerelaan. Di sini sekalian wa'atu fi'il amr. Wa'atu fi'il amr, berikan kalianlah. Karena itu fi'lul amri yadullu 'ala al-wujub. Perintah atau amaran menunjukkan wajib. Jadi secara umum bahwa ayat ini mengatakan wajib atas kalian memberikan mas kawin atau mahar terhadap istri yang kalian nikahi, baik itu yatim, ya, termasuk anak yatim wanita, atau nisa secara umum. Dan khitab atau tujuan ayat ini sebahagian ulama mengatakan dikhususkan kepada para suami. Jadi suamilah di sini yang wajib memberikan mahar atau mas kawin kepada istri yang dia nikahi. Dan sebahagian ulama mengatakan wali. Jadi ketika sang suami sudah memberikan mas kawin kepada istri yang dia nikahi, maka mas kawin itu harus diberikan kepada si istri oleh walinya. Maknanya ayat ini kata para ulama termasuk mengomentari kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Bila mereka menikah dengan seorang wanita, itu mahar wanita itu diambil oleh walinya, diambil oleh ayahnya. Sedikit pun tidak mereka berikan kepada putri-putri mereka yang menikah itu. Karena itu kata para ulama, tujuan ayat ini ya diperuntukkan kepada para suami dan wali, tanpa mengkhususkan yang dua itu. Tapi baik suami atau wali, wajib bagi mereka memberikan mahar, dan pemberian itu harus nihlah. Maknanya pemberian yang sukarela, yang diberikan tanpa menginginkan balasan ataupun imbalan. Itu dia secara umum makna wa'atun nisa saduqatihinna nihlah. Kemudian saduqatihinna, saduqat ini jamak, mufrad dia saduqah, saduqatun, ya, dalnya itu berbaris dhammah. Memang dia satu akar kata dengan sadaqah, ya, dengan sedekah. Nah, cuman di sini dal berbaris dhammah, saduqah, saduqat itu jamaknya. Jadi wa'atun nisaa saduqatihinna
nihlatan. Jadi saduqat itu maknanya mas kawin atau mahar, atau dalam bahasa fikih sodaq, atau ada yang menyebutkan juga fariidah, ada yang mengatakan juga jaza. Jadi mahar itu atau mas kawin itu banyak sekali penyebutannya dalam Quran atau dalam hadis. Cuman di ayat ini ya mahar itu disebut dia saduqah. Yang saduqah ini kita bilang dia akar katanya itu dari kata sad dal qaf. Sad dal qaf bila dirangkai dia menjadi kata, salah satu maknanya adalah pembenaran, jujur. Ya. Jadi mahar yang diberikan seorang suami kepada istrinya itu adalah pembenaran ucapannya. Karena kita tahu bahwa pernikahan dimulai dengan janji, yang dalam bahasa agama disebut khitbah, yaitu pertunangan. Ya. Pertunangan itu atau khitbah itu adalah ucapan suami akan menikahi ya seorang wanita kepada pihak keluarganya di waktu yang mereka tentukan dengan mahar yang mereka tentukan. Jadi sebelum ke pernikahan ada pertemuan namanya khitbah, yaitu pengungkapan calon mempelai pria kepada keluarga wanita bahwa dia akan menikahi putri mereka di waktu yang mereka tentukan dengan mahar yang mereka tentukan. Jadi setelah tiba waktunya, waktu akad, maka diberikanlah mahar yang sudah disepakati itu. Makanya dikatakan mahar itu adalah saduqat atau saduqah, sebab membenarkan ucapan si pria tadi di sebelum akad. Karena itu mahar disebutkan oleh Allah dalam ayat ini saduqat, ya, dari kata sad dal qaf yang kita sebutkan tadi. Kata para ulama tafsir bahwa mahar ini bukan saja sebatas pembenaran ucapan suami bahwa dia akan menikahi istrinya ya di waktu khitbah atau meminang. Tapi kata para ulama juga mahar ini adalah simbol, ya, simbol daripada ikrar suami bahwa dia akan memenuhi keperluan yang diperlukan oleh istrinya. Ya. Jadi dia bukan hanya simbol sebagai nikah saja, tapi dia juga simbol sebagai bukti bahwa suami akan bertanggung jawab atas keperluan seluruh istrinya, ya, atas keperluan yang diperlukan oleh istrinya, ya, makannya, minumnya, bajunya, belanjanya dan sebagainya. Dan bukan sampai di situ, tapi ini juga sebagai bukti kata para ulama bahwa suami tidak akan membuka rahasia istri yang paling dalam, ya, yang paling dalam, sebagaimana istri tidak akan membuka rahasia yang paling dalam itu kecuali kepada suaminya. Itulah salah satu dalamnya makna saduqah, ya, dalamnya makna saduqah dan pentingnya dia dalam Islam. Karena itu dalam pernikahan mahar itu bukan rukun nikah, tapi dia adalah syarat
sah nikah. Nah, makanya sepenting apapun mahar dalam pernikahan seperti yang kita sebutkan sebagai syarat ya sahnya satu nikah, bila tidak disebutkan dia dalam akad, akad itu sah. Cuman kata para ulama, yang terbaik bagi kedua belah pihak menyebutkan ya nilai mahar ya yang telah disepakati waktu meminang di saat akad. Gunanya supaya tidak terjadi ya pertanyaan-pertanyaan atau tanda tanya ya bagi orang lain yang mendengarkan atau juga termasuk bagi saksi, dan sekaligus juga kata para ulama untuk sebagai sebagai pertanggungjawaban besar bagi suami yang apabila sudah dia ikrarkan dalam akad bahwa dia akan menikahi si fulanah dengan mahar sekian, itu disaksikan orang ramai supaya dia memang betul-betul ya melakukan itu dan tidak mengkhianati apa yang sudah dia ikrarkan. Jadi untuk tidak terjadi itu semua, maka para ulama kita mengatakan sunnah muakkadah disebutkan nilai mahar dalam akad. Tapi kalaupun misalnya tidak disebutkan ya dengan mahar yang sudah dimaklumi begitu saja ya tanpa menyebutkan nilai dan tidak menyebutkan apa itu maharnya dan sebagainya, maka itu akadnya sah. Ya kan? Jadi dalam ayat ini yang penting bahwa hukum mahar itu wajib. Jadi suami atau wali wajib memberikan mahar tersebut kepada istri yang akan dinikahi. Karena dia sebagai simbol pernikahan dengan makna yang luas yang kita sebutkan, kata para ulama, sebaiknya mahar itu harus sesuatu yang bernilai. Ya, mahar itu harus sesuatu yang berharga. Walaupun harganya kecil. Kata Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang ingin menikah, tapi dia tidak mempunyai apa-apa. Apa kata Nabi? Bukankah kau punya hafalan Quran? Iya kan? Bukankah kau punya hafalan Quran? Dia bilang punya. Maka Rasulullah menikahkannya dengan hafalannya itu. Ya. Begitu juga di riwayat lain, saat seorang wanita menyerahkan dirinya, menawarkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi. Kemudian ada di antara sahabat yang mengatakan, ya, menawarkan saya mau menikahinya. Kemudian Rasulullah tanya, ada tidak mahar yang kau bisa berikan kepada dia? Tidak ada ya Rasulullah. Di situ keluar ucapan Nabi, iltamis ya walau khataman min hadidin atau kama qala, carilah mahar walaupun cincin dari besi. Ya. Tapi besi saat itu berharga, bukan besi sekarang. Kalau cincin besi sekarang bila itu jadi bahar wanita bisa dia campakkan ke muka kita tuh. Iya kan? Bawalah pulang tuh dia bilang. Masih dari petang. Iya. Tapi dulu itu tidak ada masalah. Kemudian kalimat nihlah. Ya. Dari kalimat nihlah ini sebagai penguat juga dari kalimat soduqat itu. Karena soduqat ini tadi kita bilang juga satu akar kata dengan sedekah. Sedekah biasanya diberikan dengan senang hati. Ya kan? Sedekah biasanya kita berikan dengan senang hati, dan itu tidak kita harapkan sedikit pun ya balasan atau
atau ganjaran kecuali dari Allah. Jadi mahar dikatakan di sini saduqat, menunjukkan bahwa seorang suami ketika dia memberikan mahar kepada istrinya harus juga dengan kelapangan hati bahwa apa yang dia berikan itu dia tidak harapkan sedikit pun ya dapat ganjaran atau dapat balasan dari istrinya. Diperkuat juga kalimat nihlah. Nihlah ini Bapak sekalian dalam lugah itu disebutkan bahwa setiap pemberian yang tulus yang memang tidak diharapkan di sana balasan atau imbalan apapun itu disebut nihlah. Orang Arab sering mengatakan nahaltuka nahlah. Aku berikan itu kepadamu dengan tanpa mengharapkan apapun darimu. Jadi sangat cocok ya, saduqatihinna dari lapas itu sendiri menunjukkan kejujuran dan ketulusan, diperkuat lagi oleh nihlah itu sendiri. Jadi wa'atun nisaa saduqatihinna nihlatan, wajib ya bagi suami atau bagi wali memberikan ya mahar atau mas kawin secara tulus kepada nisa atau istri yang mereka nikahi. Kemudian kata Allah, fa in tibna lakum, jika mereka juga para istri itu, yang wanita yang kalian nikah itu, tibna lakum, ya, baik terhadap kalian, ya, baik di sini dalam artian, ya, dengan senang hati, ya, dari kata taba, yatibu, taba ini baik. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa, maka jika mereka memberikan sebahagian dari mahar mereka itu kepada kalian dengan lapang dada dan ketulusan, kalau di sini jangan ragu-ragu. Fakuluh, ambil terus. Tak usah payah pikir dua kali. Janganlah, ambil aja. Fakuluhu. Cuman di sini kulu artinya makan kan? Tidak mungkin kita makan bulat-bulat besi itu kan? Atau intan tuh, atau emas dan sebagainya. Makanya makna lain dari fakuluh, pergunakanlah. Ya kan? Pergunakanlah apa yang diberikan oleh istri itu hani mari'a, ya, hani ini maknanya lezat sebenarnya kalau kepada kemakanan. Mari'a juga menyenangkan, maknanya lezat dan menyenangkan. Kata para ulama, satu-satunya ya pemberian manusia yang diungkapkan oleh Allah dengan kalimat hani mari'a adalah pemberian istri kepada suami, Pak. Ya, saya ulang balik. Satu-satunya pemberian manusia ya yang diungkapkan oleh Allah dengan kalimat hani'an mari'an itu adalah pemberian istri ke suami. Apapun itu, bukan hanya mahar saja. Ya, bukan mahar saja. Maka pemberian itu disebut hani'an. Hani'an itu kita bilang senang, menyenangkan. Kemudian pemberian ini juga lewat ayat ini, Bapak sekalian, tidak terkhusus kepada suami. Bila sang istri yang sudah dapat mahar dari suaminya itu menjadi mutlak miliknya. Jadi kepada siapapun dia mau berikan itu, tidak boleh dihalangi, hatta suami sekalipun. Mau dia beri ayah dia silakan, mau dia beri abang dia silakan, mau dia bagi sahabat dia silakan. Tapi di sini kata Allah fa in tibna,
ini syartiyah, ya, maknanya syarat. Jika mereka memberikannya itu tibna itu kita bilang tadi lapang dada, memang senang, ya, suka, bukan dengan paksaan dan sebagainya. Jadi an syai'im minhu nafsan. Nah, ditambah lagi nafsan nih. Ya, nafsan nih ada maknanya pemberian yang memang dari jiwa yang tulus. Ya, nafsan itu kan jiwa. Nafsan itu dari kata nifas. Maka seluruh manusia ya dikatakan dia nafsun karena memang mereka terlahir lewat proses nifas. Itu kata ahli tafsir. Fakulu hani'am mari'a, pergunakan kalianlah dia dengan sebaik-baiknya. Hani'an mari'a, sebab itu adalah pemberian yang menyenangkan. Itu dia kira-kira kandungan ayat yang keempat dari surah An-Nisa ini. Jadi secara khusus dia masalah mahar, hukum mahar itu sendiri. Adapun nilai kita bilang atau jumlah mahar yang diberikan tidak disebutkan oleh ayat, sebab ini berpulang kepada kedua belah pihak. Maka apa yang diminta wanita, ya, itu harus ya ditunaikan oleh sang suami sebagai maharnya. Cuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah menjelaskan dan mengingatkan para wanita dalam soal mahar ini. Nabi mengatakan bahwa seabdul wanita adalah yang sedikit maharnya. Ya, seabdul wanita adalah yang sedikit maharnya. Maksud sedikit di sini sekalian ukurannya urfi. Ukuran urfi maksudnya disesuaikan kepada kemampuan calon suaminya. Artinya jangan dia tuntut calon suaminya itu dengan mahar yang akan menyusahkan calon suaminya. Ya. Sekarang ini terutama di negara-negara kaya termasuk Qatar, ya, masalah mahar ini adalah masalah yang bikin pening pada para pemuda. Ya. Ya harus semua ada. Ya. Bukan hanya emas aja, bukan hanya gelang, bukan hanya kalung, tapi rumah juga sudah harus ada, kendaraan sudah ada, pembantu juga sudah harus ada. Itu sebagai mahar. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Nah, itu dia. Makanya pengaruh itu banyak maksiat walau tidak dipublikasikan. Banyak fitnah terjadi. Banyak fitnah terjadi disebabkan apa kata mereka, mahalnya mahar yang ditetapkan oleh mereka sendiri. Itu dia. Jadi kalau kita tengok kepada wanita-wanita terbaik di sebelum kita, ya, Khadijah, apalagi putri-putri Nabi SAW yang dinikahi para sahabat, itu maharnya hanya sedikit, padahal mereka adalah putri-putri terbaik umat. Ya. Jadi itu aja diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang wanita. Dan juga mahar ini boleh ngutang, tidak mesti tunai. Ya, tidak mesti tunai. Cuman syaratnya dia harus dia tepati. Makanya dulu waktu kita belajar di surah Al-Baqarah masalah tolak, ya, di sana ada ayat yang mengatakan bahwa mahar itu adalah salah satu, ya, pemberian yang telah diwajibkan oleh suami terhadap dirinya sendiri. Ya, mimma faradtum alaih, gitu kan. Jadi
seorang suami. Makanya kata para ulama, mahar itu dikatakan dia sedekah juga menunjukkan atau mengingatkan suami bahwa mahar itu adalah bukan saja kewajiban yang dia wajibkan kepada dirinya sendiri, tapi lebih dari itu Allah mewajibkannya kepadanya. Yang bila dia tunaikan mahar tersebut berarti dia membenarkan apa yang diucapkan. Ini sesuai dengan nama mahar itu sendiri lewat kalimat sedekah. Kemudian setelah itu kembali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang ada kaitannya kepada anak yatim. Yaitu wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian serahkan atau kalian berikan harta-harta kalian kepada orang-orang yang kurang akalnya. Sufaha jamak dari safih. Jamak dari safih. Safih ini maknanya orang yang masih kurang akalnya. Itu kalau dalam kamus. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang masih kurang akalnya amwalakum, harta kalian, yang mana harta tersebut adalah Allah jadikan dia untuk kalian sebagai qiyaman. Qiyaman ini adalah bisa penopang hidup. Kalau terjemahan apa dia Bapak? Di terjemahan yang sini. Iya, qiyaman. Pokok kehidupan. Oke, nanti kita jelaskan apa maksudnya. Iya. Pokok kehidupan. Sebelum kita jelaskan dia, kita tengok sekalian. Kalau kita baca ayat dari awal, ya kan? Kalau kita baca ayat dari awal seperti ayat ketiga itu, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kan gitu. Jika kalian takut kalian tidak akan bisa berbuat adil terhadap anak yatim wanita yang kalian ingin nikahi, maka nikahilah wanita lain, kan? Atau au ma malakat aymanukum, ya kan? Au ma malakat aymanukum, atau hamba sahaya kalian yang kalian miliki, supaya kalian tidak berbuat zalim terhadap mereka. Sepatutnya kalau menurut kita Bapak sekalian, bahwa ayat yang kelima ini dia sepatutnya menjadi ayat yang keempat. Oke. Kalau kita tengok kepada urutan, karena kita bilang ayat ketiga ini, ayat ketiga ini tetap bahasan utamanya adalah yatim. Iya kan? Bahasan utamanya adalah yatim. Makanya anak yatim wanita yang mempunyai harta dan cantik, kemudian yang memeliharanya ingin menikahinya, tapi dia tidak berikan maharnya. Atau dia tidak akan kembalikan hartanya. Makanya sebagian ulama mengatakan sepatutnya ayat kelima ini adalah selepas ayat wa in khiftum alla tuqsitu. Cuman Allah selingi di masalah mahar. Ya kan? Allah selingi ayat ini maksud hak anak yatim ini dengan bahasan masalah mahar. Ya. Ini kata para ulama untuk menunjukkan atau hikmahnya supaya tidak ada alasan, bagi mereka yang ingin menikahi gadis yatim yang menakjubkan mereka, untuk tidak menunaikan hak mereka. Makanya Allah sebutkan terlebih dahulu mahar
Ikan wa atun nisa sadaqatuhin. Berikan kalian siapapun kalian, ya, apabila kalian ingin menikah, termasuk ya anak yatim wanita yang kalian ingin nikahi, berikan maharnya. Nah, ya kan? Setelah itu, kalau sudah kalian nikahi pun dia, ya, sudah kalian nikahi dia, tetap wajib bagi kalian memberikan. Cuman syaratnya kapan diberikan? Apabila akal mereka itu sudah cukup, artinya mereka sudah mampu mengendalikan harta milik mereka sendiri. Jadi itu hikmahnya kenapa seperti ini susunan ayat. Kita tengok sekarang. Wala tu'tus sufaha. Sufaha kita bilang tadi jamak dari safih. Safih ini kita bilang kurang akal. Satu, ya, kurang akal bisa karena memang masih kecil, ya, li sighari, atau seorang yatim, ya, seorang yatim yang mempunyai harta, baik laki atau baik anak yatim itu anak laki atau anak perempuan, yang meninggal orang tuanya dan mempunyai harta, ya. Atau memang dia kurang akal karena kena penyakit gila, majnun. Baik laki atau perempuan, ya, baik laki atau perempuan, dewasa atau masih kanak-kanak. Jadi kalau mereka ini, ya, masih safih atau sufaha, ya, artinya belum bisa mereka mengurusi apa yang mereka miliki, maka saat itu jangan diserahkan kepada mereka harta. Jadi di sini termasuk orang tua. Orang tua tidak boleh memberikan harta kepada anaknya bila dia tengok anaknya belum mampu mengendalikan harta itu. Ya, begitu juga seorang yang memelihara anak yatim, yang punya harta, jangan dia serahkan dulu urusan harta itu kepada anak yatim tersebut. Atau ada anak yang sudah dewasa, tapi pikirannya masih kanak-kanak. Ya kan? Juga orang seperti ini tidak boleh diserahkan kepada dia urusan harta. Bisa habis semua melayang dia buat itu. Jadi as-sufaha di sini bukan tertentu kepada anak siapapun, ya, yang memiliki harta, bila belum mampu dia mengelola harta itu dengan baik, maka jangan diserahkan kepadanya urusan tersebut. Kemudian sekalian di sini disebutkan oleh Allah amwalakum, ya, amwalakum. Padahal kita bilang tadi bahasan terutama dikhususkan ke yatim. Kalau ke yatim berarti amwalahum, ya. Dan berikan, jangan kalian berikan kepada orang-orang yang masih kurang akalnya itu, tentu harta mereka kan. Apalagi kita bilang bahasanya masih berkaitan dengan yatim. Maknanya bukan sepatutnya, bukan amwalakum. Kalau pikiran kita nih, ya, ini kan harta yatim yang ada di tangan kita, berarti bukan harta kita. Tapi Allah tetap mengatakan amwalakum, ya, harta kalian. Makanya kita bilang tadi umum. Jadi harta kita sebagai orang tua jangan kasih dulu ke anak sebelum anak itu ya berakal, ya. Begitu juga harta yang bukan milik kita, cuman diamanahkan kepada kita, ya, jangan dulu diserahkan ini sebelum anak itu yang memiliki harta tersebut mampu untuk itu. Dari sini kata para ulama, walau makna amwalakum di sini, ya, termasuk yang bukan harta kita. Kata para ulama kita, hakikat harta nih, Pak. Harta kita, harta si fulan, harta siapapun, itu hakikatnya adalah milik bersama. Ya. Hakikatnya itu milik bersama. Makanya Allah ungkapkan di sini pakai amwalakum. Walaupun harta anak yatim yang diamanahkan ke kita untuk menjaganya,
Nah, itu juga adalah amwalakum, harta kita secara bersama. Karena dalam kacamata ekonomi Islam, ya, kalau kita tengok ungkapan-ungkapan para ekonom Islam, salah satu keunikan dan maslahat ya ekonomi itu diatur oleh Islam menunjukkan bahwa harta itu mereka bilang adalah semacam milik bersama. Ya, semacam milik bersama. Kenapa? Karena hartani, ya, karena hartani diharapkan dia oleh Islam itu memberikan maslahat bersama, ya, memberikan maslahat bersama. Jadi bertebarannya harta itu dan menghasilkan dia itu harus dirasakan oleh bersama. Contoh, Pak, ya kan? Dalam transaksi kan, dalam transaksi ada penjual, ada pembeli. Semua ini kan mendapatkan keuntungan masing-masing. Si penjual, ya kan, dia dapat duit. Nah, sementara si pembeli dapat barang. Jadi kan di sini maknanya sama-sama punya maslahat. Jadi Islam tuh sangat dalam ekonomi ini makanya dikatakan dia tadi apa? Qiyaman. Ya kan? Dikatakan harta itu di sini amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Penyokong hidup kalian secara bersama. Ya. Karena akan terjadi tabadul. Karena itu kata para ulama kita seperti Tahir Ibnu Asyur rahmatullahi alaih. Apabila pengeluaran satu negara, ya, atau anggaran satu negara itu kecil, maka ini berdampak kepada rakyatnya, mereka pun akan mendapatkan penghasilan kecil. Nah, tapi bila negara, ya, mempunyai anggaran yang banyak, maka ini juga berdampak positif kepada rakyat, ya, kepada rakyat, sehingga mereka pun karena bila duit sedikit, barang pun yang akan yang kita perlukan pun akan sedikit, dan bila itu sedikit ini berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Nah, makanya hakikat harta dalam Islam itu adalah milik semua. Maksud milik semua di sini, maslahatnya itu harus dirasakan bersama. Bapak punya duit, punya harta. Bapak harus usahakan maslahat harta itu bukan hanya kembali ke kita, tapi juga ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, makanya mereka yang punya modal banyak, berarti dia bisa membeli barang banyak. Dan bila barang banyak, maka pembeli pun akan banyak. Mereka tidak akan merasakan kekurangan beras, tidak ada kekurangan ini dan sebagainya. Jadi itu hakikat duit dalam Islam atau harta dalam Islam. Makanya kata Allah, allati ja'alallahu lakum qiyaman. Makanya warzuquhum fiha. Ya, warzuquhum fiha. Ini ayat ini, ya, kalau kita tengok di tafsir-tafsir para ulama, panjang lebar mereka menjelaskan ini. Kenapa? Ada perbedaan warzuquhum fiha dengan warzuquhum minha. Ada fiha, ada minha. Jadi jangan kalian berikan, ya, harta kalian kepada orang-orang yang masih kurang akalnya. Tapi begitu pun kalian wajib membiayai hidup mereka. Warzuquhum, wajib kalian biayai hidup mereka. Tapi di situ fiha bukan minha. Begini, sekalian. Kalau misalnya ada anak yatim dalam tanggungan kita, dia kan punya harta. Belanja dia itu dari mana? Dari harta dia kan? Ya, dari harta dia. Harta dia itu memang belum kita serahkan ke dia,
Tapi urusan keperluannya dari harta itu juga. Tapi ketika mengungkapkan itu, Allah tidak pakai minha. Kalau minha kan dari hartanya, kan itu artinya. Tapi Allah memakai kalimat fiha, pada hartanya. Maksudnya, kata para ulama, bahwa harta yang ada dalam genggaman kita itu, yang diamanahkan ke kita, yang bukan milik kita, ini harus dikembangkan. Ya, Pak? Ini harus dikembangkan, harus dijadikan menghasilkan dia. Sehingga makna pihani adalah bahwa belanja mereka sehari-hari adalah dari hasil harta mereka, bukan belanja mereka dari modal mereka. Karena kalau harta mereka ya setiap hari kita berikan ya keperluan mereka dari situ, lama-lama ini akan habis. Ya, kalau habis dia. Nah, makanya ini kata para ulama, warzuquhum fiha, menunjukkan bahwa harta itu tidak boleh disimpan. Tapi dia harus dikembangkan, harus dibuat jadi menghasilkan, dan dari hasil itulah mereka dibiayai hidupnya. Makanya dalam pandangan Quran, modal Bapak sekalian, modal ya tidak boleh dia tidak halal ya satu modal menghasilkan sendiri. Gimana menjelaskannya? Riba. Ya, iya Pak, itu kan riba namanya. Bapak kan punya duit sekian, taruh di bank, nanti kan beranak tuh bunga tuh kan. Ini namanya modal menghasilkan sendiri. Dalam pandangan Islam ini tidak boleh, ya kan? Tapi modal ini harus menghasilkan dengan usaha manusia, harus keluar keringat. Nah, makanya kenapa riba hukumnya haram? Karena duit itu yang sendiri menghasilkan, ya, bukan lewat usaha kita. Makanya pandangan Quran mengatakan seperti itu, bahwa modal tidak boleh dia menghasilkan sendiri, tapi dia harus menghasilkan lewat usaha manusia yang baik. Nah, makanya uang itu harus diputar, ya, harus diputar sampai dia menghasilkan. Kita bilang tadi, dengan hasilnya itulah orang-orang yang dalam tanggungan kita itu kita belanjai hidup mereka dengannya. Kemudian waksuhum, ini juga bahagian dari waksuhum itu dari kata kisah, berilah mereka pakaian, ya, juga dari hasil dari hasil harta mereka, bukan dari harta mereka itu sendiri, gitu ya. Cuman begitu pun, sepenting apa duit, ya, seurgen apa ekonomi dalam kehidupan, tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa? Ya, kebersamaan kita sebagai manusia. Dan untuk terciptanya itu, kata Allah, wa qulu lahum qaulan ma'rufah, dan katakanlah kalianlah kepada mereka perkataan yang baik, ya, perkataan yang baik. Tentu salah satu makna ayat ini, wa qulu lahum qaulan ma'rufah, harta yang ada dalam tanggung jawab kita yang bukan milik kita, belum kita serahkan kepada pemilik aslinya, ini harus ada komunikasi, ya kan? Misalnya anak yatim yang punya harta tadi ada pada kita harus kasih tahu mereka secara baik-baik, harta ini masih harus kita pegang, ya kan? Nah, belum bisa kita serahkan. Nanti kalau kamu sudah pandai, nanti kalau kamu sudah bisa dan sebagainya. Nah, itu maksud dari qaulan ma'rufah. Jadi mana kita harus transparan, kalau kami bilang orang Indonesia, harus terbuka kepada mereka apa tujuan harta ini ditahan sehingga belum kita serahkan kepada mereka. Yang kedua, sekalian, nah itu yang kita bilang tadi, dia secara umum artinya dengan qaulun ma'ruf maka akan terjaga, ya, apa kita bilang, komunikasi yang baik di antara manusia,
Dan bila itu terjaga, ya komunikasi terbaik di antara manusia, ini akan berdampak kepada keamanan. Dan bila ada keamanan, baru lancar ekonomi. Di mana ada keamanan, di situ akan baik ekonominya. Tapi kalau misalnya negara itu atau tempat itu ya ribut saja, musuhan saja, siapa yang mau nanam modal ke situ, siapa yang mau berdagang dan sebagainya, maka ini waqulu lahum qawlan ma'rufa, ini isyarat untuk kedamaian antar manusia supaya tidak terjadi keributan dan sebagainya. Dan itu lebih penting daripada urusan duit yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Itulah dulu kajian kita, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.